sehat. Herbal, vitamin, ya. Ada masing-masingnya minum apa? Ada? Ada? Ada nggak makanan tambahan yang sekarang diminum? Propolis? Oke ya. Contoh kayak teman-teman. Propolis bagus kan? Bagus. Ya, kita bicara propolis itu kan namanya propolis itu pollen. Propolis, royal jelly, madu, ini pokok-pokok. Terus ada lagi kita bicara herbal itu ada yang menggunakan klorofil, jati hijau daun, ada ginseng, ada akar-akaran, ada ganggang-ganggang biru, ganggang hijau, dikawini, ya kan? Macam-macam lah. Tapi kalau kita ambil secara garis besar, hampir semua produk berbahan dasar sama. Satu, herbal. Kan paling pertama ya, dari zaman dulu sampai sekarang ada herbal. Kedua, buah-buahan, jus manggis, jus mengkudu, jus acai, jus sirsak sampai daun sirsak, ya kan? Buat kanker, buat apa ini semua. Terus ada lagi biji-bijian sama madu apa semua bla 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 gitu kan. Nah, semua ini baik kan sebenarnya? Baik. Tapi buat apa kita minum baik? Kan baik itu kan macam-macam. Ya kan? Buat apa dulu baik? Kalau kita bicara baik, contoh, kalau kita minum herbal buah-buahan semua, apa yang mereka tawarkan? Vitamin dan mineral, multivitamin. Kalau tadi minumnya propolis yang mereka tawarkan apa? Imun, kekebalan tubuh. Karena propolis diambil dari setrap getah pohon pinus, disekresikan sama air minumnya lebah. Itu namanya propolis. Buat apa? Mengandung bioflavonoid, dia untuk kekebalan tubuh, imun. Jadi kalau kita bicara imun kan banyak produk buat imun. Salah satunya adalah propolis. Vitamin mineral tadi sudah. Yang ketiga, kalau Anda minum jus-jusan, mereka bilang apa? Ini untuk radikal bebas, buat antioksidan. Benar ya? Benar ya. Tapi yang saya bawa hari ini adalah produk yang di luar dari kita ngomong. Karena kalau yang kita bicarakan ini, dia fungsinya apa? Propolis kita minum. Itu membuat sel kita memiliki daya tahan tubuh yang baik. Ya kan? Kalau kita kasih makanan sama vitamin, maka sel kita menjadi kuat, menjadi sehat seperti itu. Tapi kabar buruknya apa? Sebagaimanapun Anda kasih makanan ke sel Anda, setiap 120 hari sel Anda akan mati. Ya kan? Dan ketika sel itu mati kan diproduksi betul? Nah pertanyaannya, siapa yang produksi sel darah atau tubuh manusia? Ini yang manusia lupa. Manusia hidup punya 60 triliun sel. Setiap 1 detik 25 juta sel akan mati. 1 detik loh, ya kan? Nah maka kalau dikasih makanan terus nih si sel, pertanyaannya, ada yang namanya pencipta sel. Nah pernah dengar nggak pencipta sel siapa? Tulang. Kalau tulang bukan, kalau tulang baru tulang. Nah ternyata kita bisa jadi baru tahu bahwa sumsum tulang tugasnya apa? Memproduksi sel darah merah dan sel darah putih. Fungsi sumsum. Tapi manusia hidup hanya memperbaiki sel darah. Ibarat sumber air sama air yang kita perbaiki ini air. Selama sumber air ini kotor, maka yang diproduksi adalah kotor juga. Maka yang diperbaiki harusnya apa? Sumsum. Sumsum kita masih dulu kan sumsum jarang kita pakai. Maka sumsum produksi darahnya berkualitas sedikit. Karena sumsum nggak pernah dikasih makan apa-apa. Setelah puluhan tahun, maka pabrik mesin dipakai itu kan lama-lama rusak. Produksi darahnya menurun. Makanya darah dulu bisa lawan sel-sel yang jahat. Karena darah yang produksi kualitasnya buruk, mau lawan sebelum awal dibunuh dulu, gitu kan? Nah maka ini beda sama yang tadi saya ngomongin antioksidan ini. Ada mau minum itu silakan. Itu makanan sel Anda. Tapi ini makanan untuk pencipta sel Anda, yaitu namanya sumsum. Gimana sumsum tulang? Paling banyak di situ. Kalau orang paling bahaya, karena ini sumsum tulang terbanyak di sini. Karena kan kapasitasnya lebih besar. Orang yang patah tulang di sini umurnya tidak panjang. Lihat ya orang tua jatuh patah tulang di sini. Bulan rata-rata, gitu ya. Nah jadi itu fungsi kita yang pertama. Kita tidak masalah. Yang kedua, tadi saya bilang apa? Sumsum kalsium itu kan untuk mengubah asam menjadi basa. Kabarnya kita kan pernah tahu nggak asam basa? Tahu ya? pH 7 artinya pH di bawah 7 artinya asam. Di atas 7 artinya basa. Berapa pH tubuh manusia? pH tubuh manusia itu
adalah 7,35 sampai 7,45 harus. Kalau manusia punya pH 7,2 cenderung kanker akan sangat tinggi. 7,2 itu 7,1 6,9 kemungkinan manusia 6,9 sudah mati. Ya, jadi artinya tubuh kita harus 7,35 sampai 7,45. Nggak boleh kurang. Sama kayak suhu tubuh manusia, ya. Kalau 37 kan apa? 38 demam, 39 demam tinggi, 40 step, 41 lewat. Betul nggak? Nah, kalau kita misalkan di AC suhunya 10 derajat, berapa suhu tubuh manusia? Tetap dijaga 37. Makanya Anda lihat, kalau Anda di ruangan yang dingin, mana yang dingin duluan? Kenapa? Karena jantung akan narik darah untuk mengumpul ke jantung, melindungi jantung. Makanya yang dingin tangan dulu. Ya, kalau Anda di tempat yang panas, Anda ngapain? Keluar ke ya, karena tubuh Anda nggak boleh kalau maka secara otomatis dia keluarin ke keringat. Gampang? Nah, sama juga tubuh kita nggak boleh di bawah 7,35. Kalau nggak mati sakit kan? Nah, bagi manusia akan terus tubuh akan buat selalu di sini. Siapa yang buat ini? Kalsium. Kenapa? Kalau kita lihat ya, rata-rata kita hidup makan daging ya? Bukan. Daging itu pH-nya 4 sampai 5. Ada daging yang kita makan mati daging hidup. Ya, yang udah mati pasti asam. Maka 4 sampai 5. Kita minum soda lah kadang-kadang ada ya kan? Apalagi anak kecil, jangan kasih minum. Soda itu pH-nya berapa? 3 sampai 4. Ya. Kita makan bakso tuh seneng tuh asam-asam, pempek sampai cuka kan? Apalagi orang Bangka, orang apa kan? Wah, cuka pokok sambelnya. Itu apa? pH-nya itu 1 sampai 2 lebih suka paling jahat. Kalau ada cium, itu sampai sakit kan hidungnya. Itu pH-nya 1 sampai 2. Pertanyaannya sekarang, dengan kehidupan manusia sehari-hari, kita tahu nih, manusia pH di bawah 7 mati kan? Tapi yang kita makan pH-nya 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya, kok masih hidup, nggak mati-mati kan? Berarti ada yang meng-cover tuh. Siapa yang meng-cover? Kalsium. Tubuh akan pinjam kalsium dari tulang dan gigi untuk menetralisir asam. Kita udah pinjam berapa tahun? Sumsum tulang udah disuruh produksi darah, dipinjemin terus lagi ya. Dan ketika dipinjam terus begini kan lama-lama makanya orang ya nggak tahu hasil produksi, nggak tahu tulang udah patah. Anak kecil jatuh nggak patah tuh. Orang tua jalannya pelan-pelan di kamar mandi jatuhnya di tempat patah tubuh. Kenapa? Proses. Orang manusia makin lama bukan makin gede, manusia makin lama makin apa? Ciut. Kenapa? Sumsum tulang habis stok kalsium. Jadi tubuh kita ketika kena asam udah nggak ada lagi netralin ya, ciut banget. Nah sekarang apa manfaat ini? Tadi yang pertama sumsum tulang. Anda cari lah, silakan. Tidak ada. Rata-rata tadi kan makanan darah. Kita kan enggak makanan pencipta darah. Kedua, minum etilenggal, dia bisa mengubah asam menjadi basa tanpa bantuan kalsium dari tulang dan gigi. Jadi ada nggak minjem lagi. Nah ini, karena kelas ini sedikit aja ya. Maaf. Supaya ini kita pakai air putih biasanya. Kita demo supaya